Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas studi kasus PT JKLMN. Judul Gugatan Hukum PT JKLMN, Sengketa Royalti dan Pelanggaran Kontrak. Disusun oleh Wasidi NIP 220201010241, mata kuliah Hukum Bisnis kelas MC 502. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPDOD. Semester ganjil tahun pelajaran 2004-2025. Dalam kasus seperti PT JKLM, beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja sama bisnis adalah aspek utama. 1. Klausul pembayaran, jelasnya ketentuan pembayaran royalti termasuk jumlah waktu dan metode pembayaran. 2. Kewajiban dan tanggung jawab, definisi jelas tentang kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. 3. Pengakhiran kontrak, ketentuan pengakhiran kontrak termasuk pemberitahuan, penyebab pengakhiran dan dampaknya. 4. Penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi. Aspek kontrak ada 4. 1. Definisi dan interpretasi, definisi istilah penting dan interpretasi kontrak. 2. Jangka waktu kontrak, durasi kontrak dan ketentuan perpanjangan. 3. Kerahasiaan, klausul kerahasiaan untuk melindungi informasi rahasia. 4. Hak kekayaan intelektual, pengaturan hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Aspek hukum yang berlaku, pilihan hukum yang berlaku, dan yurisdiksi pengadilan. 2. Kepatuhan regulasi, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi terkait. 3. Tanggung jawab dan ganti rugi, ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi. 4. Pengungkapan informasi, kewajiban pengungkapan informasi yang akurat dan lengkap. Aspek lain. 1. Klausul perubahan, ketentuan perubahan kontrak dan prosedurnya. 2. Klausul penundaan, ketentuan penundaan pembayaran atau kewajiban. 3. Klausul ketergantungan, ketentuan ketergantungan antara klausul kontrak. 4. Dokumentasi, pengaturan dokumentasi dan penyimpanan kontrak. Untuk menghindari sengketa, penting untuk 1. Konsultasikan dengan ahli hukum. 2. Periksa dan perbarui kontrak secara berkala. 3. Pastikan kesepakatan jelas dan tertulis. 4. Lakukan negosiasi dengan transparan dan adil. 2. Sengketa kontrak antara dua entitas bisnis di Indonesia diatur berdasarkan prinsip hukum perdata, terutama melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdana KUHP, Perdata Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa secara peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Berikut adalah penjelasan bagaimana hukum di Indonesia mengatur penyelesaian sengketa kontrak. 1. Prinsip dasar dan hukum kontrak. Dasar hukum pasal 1320 KUHP Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, objek yang diperjanjikan harus jelas, tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Kekuatan mengikat kontrak pasal 1338 KUHP Perdata menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang pasca
Sunsevanda. 2. Mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan melalui beberapa jalur tergantung pada ketentuan kontrak dan kesepakatan para pihak. A. Negosiasi. B. Mediasi. C. Arbitrasi. D. Litigasi di pengadilan. 3. Bukti dan pembuktian. Bukti utama kontrak tertulis adalah dokumen penting dalam sengketa kontrak. Beban pembuktian pasal 1865 KUHP Perdata menetapkan bahwa pihak yang mengklaim pelanggaran kontrak harus membuktikan adanya pelanggaran tersebut. 4. Ganti rugi dalam sengketa kontrak. Pasal 1243 KUHP Perdata mengatur bahwa pihak yang dirugikan akibat wan prestasi dalam menuntut ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa kompensasi finansial atau penggantian kerugian non material sesuai dengan kerugian yang dialami. 5. Klausul penting dalam kontrak. Hukum Indonesia mengakui kebebasan para pihak untuk menyepakati klausul-klausul penting dalam kontrak seperti 1. Klausul menyelesaikan sengketa pilihan penyelesaian melalui mediasi, arbitrasi, atau pengadilan. 2. Klausul pilihan hukum menentukan hukum yang berlaku dalam negeri atau internasional. 3. Klausul force majeure mengatur pengecualian tanggung jawab akibat kejadian di luar kendali. Dengan mekanisme ini, hukum Indonesia memberikan landasan yang cukup kuat untuk menyelesaikan sengketa kontrak secara adil dan terorganisir. 3. Jawaban ketiga, untuk mencegah sengketa hukum di masa depan dalam kontrak kerja sama bisnis seperti kasus PT JKLM, berikut adalah rekomendasi penyusunan kontrak kerja sama dengan baik. 1. Syarat-syarat dasar kontrak yang sah. Kejelasan dalam bahasa, gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan bebas dari ambiguitas. Memenuhi syarat hukum, pastikan kontrak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHP Perdata. 1. Kesempatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek yang diperjanjikan jelas, tujuan kontrak tidak bertentangan dengan hukum. 2. Spesifikasi hak dan kewajiban, detail tugas dan kewajiban, jelaskan secara spesifik tanggung jawab setiap pihak, termasuk kewajiban pembayaran, tepat waktu, dan kriteria keberhasilan. Mekanisme penyesuaian, cantumkan ketentuan untuk menyesuaikan kewajiban jika ada perubahan kondisi seperti perubahan peraturan hukum atau dinamika pasar. 3. Klausul menyelesaikan sengketa, klausul alternatif menyelesaikan sengketa ADR. Tentukan apakah sengketa diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrasi sebelum ke pengadilan. Jika memilih arbitrasi, tentukan forum arbitrasi, misalnya BANI dan lembaga arbitrase internasional. Pilihan hukum yang yudisdiksi, tentukan hukum yang mengaku, misalnya hukum Indonesia dan pengadilan berwenang jika terjadi sengketa. Klausul force majeure, sertakan ketentuan untuk menghadapi situasi di luar kendali seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan kewajiban yang signifikan. Tentukan prosedur pemberitahuan dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban kontrak. 5. Klausul pelanggaran dan sanksi. Definisi wan prestasi, jelaskan dengan rinci apa yang dianggap sebagai pelanggaran kontrak, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu. Sanksi yang proporsional, tentukan bentuk sanksi seperti ganti rugi, pengakhiran kontrak, atau denda keterlambatan. 6. Dokumentasi pendukung, pastikan siap amandemen atau perubahan kontrak dicatat secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak. Simpan salinan digital dan fisik kontrak serta korespondensi terkait dengan memudahkan pembuktian di depan
di masa depan. 7. Konsultasi dengan ahli hukum, libatkan penasihat hukum atau notaris dalam penyusunan kontrak untuk memastikan bahwa semua klausul sesuai dengan hukum yang berlaku. Lakukan tinjauan berkala terhadap kontrak, terutama untuk kerjasama jangka panjang guna mengakomodasi perubahan kondisi hukum atau bisnis. Dengan menyusun kontrak kerjasama dengan jelas, detail, dan sesuai hukum, risiko sengketa hukum dapat diminimalkan, serta hubungan bisnis dapat berjalan lebih lancar dan saling menguntungkan. Sumber 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Jaminan dan Utang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelesaian sengketa bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.